Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah tema berjudul Ramadan dan Manajemen Waktu. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua Kiai Ahmad Zaini Dahlan selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Apa kabar Kak Ahmad? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan juga sudah hadir di sini Mbak Santri Putri Pondok Pesantren Khas Kepek. Lancar semua puasa? Alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga lancar puasanya sampai akhir bulan. Oke pemirsa, pada tema kali ini yaitu Ramadan dan Manajemen Waktu, merujuk pada surat Al-Asr ayat 1-3. Dan pemirsa yang di rumah bisa bergabung dengan membuka Al-Quran bersama kami dan dilantunkan oleh Mbak Santri Putri Pondok Pesantren Khas Kepek. Monggo silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Sungguh merdu sekali pembacaan surah Al-Asr yang dibacakan oleh para santri putri Pondok Pesantren Khas Kepek. Sejuk di hati dan melipat gandakan pahala kita berpuasa. Betul Pak Kiai? Betul. Ya, sebenarnya dari surat Wal 'Asri ini ya perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian dan pemirsa RCTV di rumah, bahwa Wal 'Asri ini adalah salah satu jenis sumpah ya, dengan menggunakan wawul qasam. Wawul qasam ini berarti wawu yang digunakan untuk bersumpah, dan dia dalam disiplin nahwu dan shorof merupakan salah satu dari huruf jar ya, yang mengejarkan huruf yang dimasukinya, yaitu lafaz al-asri. Wal 'asri, demi masa. Memang di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak pembacaan Al-Quran,
Tadi surat ini kita baca 3 kali karena suratnya cukup pendek, dan memang kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oke pemirsa, kita jeda terlebih dahulu setelah pesan-pesan berikut. Tetap di program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Monggo dipersilahkan Kang Ahmad untuk menyampaikan isi tema kita di episode kali ini. Terima kasih, Lila. Ramadan dan manajemen waktu, anak-anakku sekalian dan para pemirsa RCTV lengkap padananya di rumah. Waktu itu adalah serangkaian proses dari sebuah kejadian atau keadaan saat berlangsungnya sesuatu. Waktu itu merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu merupakan sesuatu yang sangat misterius di dalam kehidupan kita. Apabila waktu sudah berlalu, maka tidak mungkin akan kembali lagi. Makanya ada sebuah syair Arab yang mengatakan laitas sababu ya'udu yauman, atau laitas sababa ya'udu yauman. Andai kata masa muda akan kembali lagi. Ini hanya kalau dalam ilmu nahwu disebut sebagai tamanni, yaitu berharap-harap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, karena memang waktu tidak bisa diputar ulang. Oleh karena itu, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin harus memanfaatkan dan menggunakan waktu seefektif dan efisien mungkin. Waktu tentunya semua orang sama, yaitu 24 jam per hari dan 7 hari per minggu, ya. Semua orang sama. Perbedaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik. Makanya oleh karena itu di dalam surat Wal Asri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan demi masa. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting dalam ajaran Islam. Mereka yang tidak bisa menggunakan waktunya, tidak bisa mengelola waktunya, maka mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia adalah dalam kerugian. Dan mereka yang bisa mengatur waktunya, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Dan itu di dalam surat yang baru saja kalian baca itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang saling menasehati tentang kebenaran dan orang-orang yang saling menasehati tentang kesabaran. Apalagi di bulan puasa ini. Bulan puasa ini adalah merupakan waktu yang datang kepada kita secara rutin. Akan tapi terkadang ketika bulan puasa ini belum datang, kita sangat berharap-harap agar puasa itu datang. Tapi ketika bulan puasa sudah berada di hadapan kita, kita sudah berada di tengah-tengah bulan puasa, kita dengan mudah menyia-nyiakannya, tidak menggunakannya sebaik mungkin, tidak memaksimalkan bulan puasa yang kita lewati untuk meningkatkan ibadah dan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah bulan puasa itu lewat, maka kita hanya bisa menyesalinya setelah segala sesuatunya berlalu. Karena apa? Karena bulan puasa sudah lewat. Kita hanya berharap suatu saat nanti kita akan menemukan lagi bulan puasa selanjutnya. Tapi siapa tahu
kita masih belum sempat, masih tidak bisa menemukannya lagi atau bagaimana. Tapi itulah yang dilalui oleh umat manusia, sehingga di dalam surat Wal Asri itu tadi disebutkan bahwa setiap manusia itu dalam keadaan merugi karena mereka tidak memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Dan mereka yang memanfaatkan waktu adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian dan pemirsa RCTV di rumah, waktu dalam sebuah pepatah Arab disebutkan al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Apabila kamu tidak bisa mengatur dan mengendalikannya, maka waktu akan dapat membunuhmu. Akan tapi sebaliknya, apabila kamu dapat memanfaatkannya, menggunakannya dengan sebaik-baik penggunaan, maka waktu akan sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Untuk para santriwati, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bulan puasa kan nggak makan, nggak minum, ya ibaratnya kurang kita. Kan biasanya kalau puasa itu ya bermalas-malasan kayak gitu, karena mager atau yang lainnya. Nah, bagaimana sih caranya mengatur waktu pada bulan Ramadan? Terima kasih. Ya, ini bagaimana kita cara mengatur waktu, sebenarnya ada tip-tip tertentu ya yang memang harus kita lakukan. Pertama, barangkali paling mudah itu untuk bisa mengatur waktu, kita barangkali punya target. Jadi targetkan amal kebaikan tertentu di bulan puasa ini. Contohnya ya, yang biasanya dilakukan oleh para santri itu khatam Al-Quran. Saya mempunyai target misalnya khatam Al-Quran selama bulan puasa ini 10 kali misalnya, atau 5 kali, atau mungkin 3 kali. Tuh, harus kita pasang target yang benar. Nah, kemudian ketika kita sudah memasang target, bagaimana kita bisa berdisiplin untuk mengatur waktu kita, sehingga apa yang sudah kita targetkan bisa kita capai, bisa kita raih. Sebentar Pak Kiai, kita potong terlebih dahulu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Monggo Pak Kiai untuk melanjutkan jawaban yang sempat terjeda tadi. Terima kasih. Tadi pertama harus kamu punya target tertentu ya di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah tertentu, seperti saya akan menghatamkan Quran di bulan puasa ini 3 kali. Setelah punya target tertentu, maka kamu atur waktu sedemikian rupa kapan saya harus bisa membaca Al-Quran di tengah kesibukan kalian misalnya semua, atau pemirsa RCTV di rumah di tengah kesibukannya tetap bekerja dan sebagainya. Kapan kira-kira dialokasikan waktu khusus untuk membaca Al-Quran agar supaya target yang dicanangkan bisa kalian raih. Nah, setelah itu berarti kita harus berdisiplin diri. Artinya kalau sudah dipasang targetnya, program kegiatannya juga sudah dicatat, ditetapkan, maka bagaimana kita bisa melaksanakan program kegiatan tersebut. Kalau misalnya setiap ba'da sholat misalnya saya harus membaca Al-Quran 1 juz, maka hal itu harus menjadi komitmen, sehingga jangan sampai di tengah kesibukan apapun, jangan sampai komitmen itu kemudian kita tinggalkan. Dan yang perlu diperhatikan,
waktu yang terbaik untuk membaca Quran, beribadah dan lain sebagainya itu adalah waktu di pagi hari. Sayangnya kita yang sedang berpuasa itu karena mungkin malamnya sahur atau dan lain sebagainya, sehingga pagi hari justru digunakan untuk tidur. Padahal waktu pagi hari itu adalah merupakan waktu yang seharusnya lagi semangat-semangatnya kita beribadah. Doa-doa kita juga mudah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Oleh karena itu, gunakanlah waktu pagi hari ya, setelah ba'da subuh untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain sehingga target yang kita canangkan bisa kita tuntaskan dengan baik. Nah, di dalam Ramadan itu juga kadang-kadang dengan alasan daripada lapar mendingan main HP lah atau nonton TV lah dan lain sebagainya. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang tidak produktif ya, bahkan bisa jadi kegiatan-kegiatan seperti ini justru menghilangkan pahala dan keutamaan dari Ramadan atau dari puasa yang kita gunakan. Oleh karena itu, usahakan hindari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, yang tidak ada tidak ada harganya, tidak ada nilainya, karena hal itu sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Termasuk bagian dari kebaikan berislamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, hanya karena alasan menahan lapar, menahan haus, terkadang kita isi waktu-waktu kita dengan lelengan, tiduran, nonton TV, main HP sambil nunggu maghrib atau ngabuburit nunggu maghrib. Hal itu seharusnya perlu kita hindari agar bagaimana di bulan Ramadan ini manajemen waktu kita berjalan dengan baik dan kita bisa memaksimalkan, menggunakan atau memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan efektif dan efisien. Barangkali itu jawaban dari saya, bisa dipahami ya. Terima kasih. Nah, kira-kira kesimpulan dari tema episode kali ini itu seperti apa, Pak Kiai? Jadi pada dasarnya waktu itu mempunyai posisi yang penting ya di dalam ajaran Islam, karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dibacakan oleh anak-anakku sekalian, bagaimana Allah menjadikan waktu itu sebagai sumpah beliau. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwa yang namanya waktu itu penting, yang namanya waktu itu sangat diperhatikan, sehingga menjadi sumpah ya, demi waktu asar. Di dalam ayat-ayat lain juga yang tidak dibacakan, misalnya demi waktu fajar. Jadi senantiasa waktu itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan pentingnya waktu. Waktu itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menggunakan dan memaksimalkannya untuk kebaikan-kebaikan. Dan waktu itu adalah merupakan sesuatu yang apabila sudah berlalu, maka ia tidak bisa kembali lagi. Dan hanya orang-orang yang beruntunglah yang dapat menggunakan waktu seefektif dan efisien mungkin. Yang dalam ayat Al-Quran yang dibacakan tadi adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang saling menasihati, saling memberikan advice ya, pitutur kepada yang lainnya tentang kebenaran, dan saling menasihati dalam masalah kesabaran. Demikian kesimpulannya. Nah, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini banyak ilmu yang kita serap. Begitu juga pemirsa di sini maupun di rumah. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Tetap saksikan program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali maghrib mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon setiap hari selama bulan suci Ramadan pukul 3 sore hanya di RCTV Langka Padane. Saya Nuzhatul Hilawa pamit undur diri.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.